2024, kita hidup di era modern dengan teknologi yang semakin berkembang. Tetapi, masalah klasik seperti sampah masih saja menjadi ancaman besar bagi kita. Sampah plastik yang dihasilkan setiap harinya masih kurang dikelola dengan baik. Akhirnya dapat mencemari sungai, laut, tanah tempat kita tinggal. Plastik yang dulunya dianggap sebagai inovasi yang hebat, kini telah menjadi salah satu ancaman yang serius bagi umat manusia karena telah menghasilkan 380 juta ton sampah setiap tahunnya, yang sebagian besar tidak terurai dengan baik. Ini menjadi salah satu hal yang perlu dikhawatirkan, karena ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, akan tetapi juga berdampak pada masyarakat yang masih menggantungkan hidupnya pada memulung sampah, dengan meresikokan kesehatan yang tinggi. Namun, harapan tetap ada. Gerakan peduli sampah seperti bank sampah dan teknologi daur ulang mulai bermunculan di berbagai tempat. Hal ini membuktikan bahwa sampah dapat diubah menjadi sumber daya yang bermanfaat. Dengan kesadaran dan aksi nyata, kita dapat mengubah sampah menjadi awal perubahan. Karena itu, kami berupaya melakukan sosialisasi ke sekolah SD Negeri 3 Pondok Ranji untuk memaparkan materi tentang pentingnya mengurangi sampah plastik di lingkungan sekitar. Tidak hanya itu, kami juga mengajarkan tentang 5R, yaitu refuse, yaitu menolak, reduce, mengurangi, reuse, kita pakai lagi, recycle, kita daur ulang, lalu repair, kita perbaiki. Barang yang sudah tidak digunakan lagi. Misalkan nih, kalian beli minuman kemasan, beli jajanan, ada plastiknya, ada tempatnya, ada styrofoamnya, itu bagian daripada sampah. Ya, misalkan puluhan tahun kayak gitu. Nah ini apa nih? Apa aja nih? Nih besi, plastik, ya tak? Ya bisa diisi ulang, ya. Bagaimana pendapat Bapak mengenai sampah dari pandangan sains? Di lingkup akademik misalkan bagaimana memanage limbah baik organik dan anorganik supaya ya lingkungan, misalkan ini sehari satu paket kosong menghasilkan 500 botol kosong. Nah ini dikelolanya bisa yang di recycle, 3R ya, reuse, recycle, dan recovery. Nah ini reuse, nanti ini didaur ulang, recover, kalau yang nggak ulang mungkin dipotong-potong kecil ya, daun tadi. Atau nanti yang organik lainnya adalah sisa-sisa makan. Jadi makan biasanya para dosen tuh makan, sisanya itu nasi, ada nasi nanti dibuang ya. Sebenarnya itu dikelola untuk biodiesel ya, biogas. Itu bisa dijadikan biogas ya, dikumpul, harus ada sini. Harusnya UIN punya biogas, alat biogas. Jadi limbah-limbah yang organik itu bisa masuk ke biogas. Nanti biogas itu menghasilkan metana, jadi bahan bakar. Jadi kampus hidupnya ya karena kontinu dalam siklus ya, dari limbah sampah yang dikelola. Tapi kayaknya UIN harus ada gebrakan kalau mau. Kalau yang pemanfaatan limbah tadi ya, manajemen limbah atau sampah yang benar seperti itu ya, untuk yang organik. Kalau yang anorganik biasanya dikelolanya dengan apa? Harus ada mesin-mesin pengolah limbah anorganik. Misalnya menggunakan ada bakteri pemakan minyak, bakteri pemakan senyawa-senyawa mikroplastik. Itu yang dari sisi biologi. Dari sisi kimia ada dispersan. Itu juga bisa kalau disemprotkan ke laut atau ke limbah-limbah yang anorganik, dia akan menghasilkan reaksi, dan tadinya 100 kilo atau 100 ppm, maka setelah makan bakteri ataupun alat dispersan kimia, maka dia akan berkurang, jadi lama-lama hilang. Terus bisa mengambil contoh, membeli alat yang investasinya tidak begitu mahal, tetapi hasilnya bisa sangat bagus untuk ekosistem kampus UIN yang kecil dulu. Nanti UIN kan berada di kecamatan, kecamatan ada di kabupaten. Indonesia kelemahannya masih situ, dia secara nasional belum ada, tapi secara hasil ada. Indonesia kelemahannya. Bagaimana
langkah-langkah kita dalam mengelola sampah-sampah tersebut. Ya, jadi di kampus juga harusnya mengikuti peraturan. Ya. Tapi karena limbah di kampus itu kategorinya yang jadi tidak begitu. Sebenarnya ada ya, ada pemantauan level limbah di kampus namanya pakai green metric. Nah itu sudah dilakukan oleh UIN. Green metric UIN ini menghasilkan limbah berapa setiap. Nah itu harus kalau sudah ada datanya, maka rektor dengan jajaran itu harus mengelola itu. Kalau sudah di ambang batas, nanti ini bau dan ya. Banyak kampus-kampus yang kalau dengan baik limbah sampahnya itu masuk ke dalam ruangan kuliah bau. Kalau tidak elok pemandangannya, estetikanya tidak elok. Nah, dia berarti tidak mengikuti peraturan. Nah, tadi ya dalam mengelola limbah. Sama ya perumahan juga, perumahan yang klaster-klaster itu yang tidak termanage dengan baik dalam mengelola sampahnya. Kadang sampah di depan rumah-rumah itu menumpuk 3 lipat kali tidak diambil sehingga bau tercemar. Nah peraturannya harus tadi tukang sampahnya harus mengambil tiap hari supaya tidak ada ahli lingkungan dari UIN itu membuat alat pengelola sampah untuk diberikan ke rumah-rumah. Nah itu salah satu mengelola yang sebenarnya ikuti aturan, cuma dia dilengkapi dengan bisnis ya, dia menjual alat itu. Nah ini kebetulan Bapak juga minta bantuan untuk investasi membuat alatnya, namanya Agnisys-nya udah ada. Dan ini sudah dicoba di rumah-rumah tangga di kelurahan. Jadi setiap rumah, setiap RT dulu. Jadi alat itu menampung berapa kilo sampah, nanti keluarnya seperti yang di Banyumas, keluarnya nanti banyak jenis-jenis baru ya. Jadi itu semua dilakukan baik di rumah tangga, di masyarakat, industri, di perguruan tinggi, apalagi pemerintah ya, ada kelasnya kelas negara, maka itu harus lebih. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk Bapak Syihabil Huda. Gimana sih Pak tentang sampah yang ada di UIN ini? Apakah ada kebijakan gitu tentang orang yang sengaja membuat sampah di sini dengan sengaja? Kalau sampah di lingkungan UIN kayaknya kurang kondisional ya, karena kalau ada beberapa kegiatan mahasiswa ataupun kegiatan kampus itu biasa sampah di lingkungan kampus kita banyak berserakan. Kemudian kalau di EPTK sendiri biasanya sampah-sampah itu akan dikumpulkan sore hari, nanti dikumpulkan oleh OB dan dijadikan satu di depan Fakultas Tarbiyah. Cuma kalau misalkan dari segi kebersihan ya memang sudah cukup bersih karena sampah itu dimasukkan ke dalam kantong plastik jadi satu. Tapi yang kurang nyaman itu adalah ketika mobil sampahnya besoknya itu telat datang, karena sampah itu masih ada biasanya sampai agak siang. Tapi kalau misalkan mobil sampahnya tidak terlambat datang, biasanya di pagi hari sudah diangkut dan dipindahkan. Jika misalkan mobil sampahnya itu ada kerusakan, bagaimana Pak? Apakah tetap diangkut? Kalau mobil sampah, saya kira mungkin UIN punya beberapa mobil ya, jadi nggak ada satu mobil saja gitu. Cuma mungkin mobil ini distribusinya beda-beda. Ada yang mungkin didistribusikan di FITK ataupun di fakultas-fakultas lainnya gitu. Karena sampah satu fakultas saja bisa satu mobil penuh kan. Namanya sampah di universitas gitu, bukan kayak sampah di lingkungan kita tinggal yang mungkin beberapa rumah bisa diangkut dengan satu kendaraan saja. Tapi kayaknya mobil sampah yang saya lihat ngangkut di sekitar fakultas itu antara Fakultas Tarbiyah ataupun dengan Fakultas Syariah itu biasanya distribusi mobil agak berbeda. Silakan nih Pak, apakah ada sanksi buat orang yang sengaja gitu buang sampah dengan semena-mena? Kalau sanksi untuk mahasiswa sih saya belum pernah melihat diterapkan ya di UIN gitu. Terlebih lagi sampah itu kan nggak harus sampah bekas makanan ya, tapi sampah kadang sampah rokok, puntung rokok itu ya Anda bisa melihat di arah jalan yang mungkin ada mahasiswa merokok. Jarang ada mahasiswa merokok itu setelah selesai puntungnya dimatikan dan dibuang ke tempat sampah. Biasanya ya dibuang sembarangan di mana saja, karena menurut mereka mungkin asbak itu tersedia bebas luas. Selama ada tempat merokok ya pasti itu ada asbaknya gitu. Kayak di tempat orang merokok biasanya ada asbak ya. Asbak itu adalah lingkungannya gitu. Dia buang sembarangan gitu. Terus gimana sih kesadarannya buat mahasiswa nih
apakah bisa diterapkan gitu? Kalau kesadaran sih harusnya mahasiswa itu memiliki kesadaran ya, karena kalau sampah seperti itu kan biasanya baru dibersihkan oleh tukang bersih-bersih yang nyapuin. Iya. Nah, tapi kalau misalkan mereka memiliki kesadaran akan dibuang. Nah, bagaimana mungkin solusi untuk membangunkan kesadaran mahasiswa ya? Mungkin diberikan penjelasan secara internal oleh mungkin dari pihak program studi yang lebih kecil lingkungannya ya, supaya anak-anak yang mungkin tadinya tidak memiliki kesadaran dalam membuang sampah, terutama sampah puntung rokok itu memiliki kesadaran. Tapi kalau sampah-sampah makanan biasanya sih yang saya temukan di Fakultas Tarbiyah, karena sudah ada imbauan setiap mahasiswa setelah selesai makan itu sampah bisa dibuang pada tempatnya. Ataupun sama-sama botol minuman ya, itu biasanya mereka punya bank sampah dan itu bisa dikumpulkan jadi sampah. Terima kasih Pak Ya. atas wawancaranya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.